Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur ya Tuhan Yesus oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat melewati semuanya, dan kami ada saat ini. Semua adalah anugerah-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kepulauan Bahama merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi orang dari berbagai penjuru dunia. Keberadaan alamnya yang dikitari oleh lautan menjadi daya tarik dan kelebihan tersendiri. Tapi sayangnya, sejak awal tahun 2024 ini, kejahatan mengalami peningkatan di wilayah Bahama. Perampokan, pembunuhan, penyerangan seksual, dan berbagai tindak kejahatan lainnya dikabarkan meningkat di berbagai wilayah. Indeks kejahatan tahun 2024 menempatkan negara Venezuela di posisi pertama sebagai negara dengan tingkat kriminal tertinggi. Papua Nugini berada di urutan kedua, disusul Afrika Selatan dan Afghanistan. Sedangkan Indonesia ada di urutan ke-65. Ini masih lebih baik daripada Vietnam yang ada di urutan ke-63, ataupun Amerika Serikat yang ada di urutan 56. Dimanapun kita tinggal dan berada, kita perlu selalu bersikap waspada, disertai dengan doa, agar perlindungan Tuhan senantiasa kita alami dan kejahatan menjauh dari kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 ini dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus telah dilahirbarukan menjadi warga surgawi dan kita berasal dari Allah. Allah itu sifatnya maha baik, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak ada kejahatan padanya, dan itu sebabnya kita pun memiliki sifat yang baik, mengasihi, sabar dan penuh kasih setia, sebab kita berasal dari Tuhan. Kita semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang hidup dalam kebenaran. Cuma masalahnya saudara, kita masih ada di dunia yang jahat ini. Ada banyak orang yang tidak mengenal kebenaran dan hidup dalam dosa serta kejahatan. Iblis menguasai hati dan pikiran dari kebanyakan orang yang ada di dunia. Dan kita seringkali tidak bisa tahu dan tidak dapat membedakan sifat orang. Itu sebabnya kita perlu berdoa, minta hikmat Tuhan, agar mengerti dan waspada dalam lingkungan dunia yang jahat ini. Jangan ikut-ikutan dengan dunia yang jahat dan yang menjauh dari kebenaran. Lakukanlah yang baik, berlakulah setia, jadilah berbeda, tunjukkanlah kasih, namun tetap hati-hati agar tidak diperdaya dan menjadi korban kejahatan. Secara pribadi, jangan biarkan sikap kompromi yang sedikit demi sedikit menghancurkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dan mengubahkan karakter kita menjadi sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga tertulis, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di tengah dunia yang semakin tidak percaya kepadanya, biarlah iman kita semakin bertumbuh dan tidak goyah.
Di tengah dunia yang semakin melakukan kejahatan, biarlah kita tetap melakukan yang baik dan setia dalam segala keadaan. Kalau saat ini ada di antara kita yang mengalami pergumulan, ibarat seperti Lot yang ada di tengah situasi kota Sodom, mari tetap sabar dan berdoa, juga waspada agar jangan terseret oleh arus dunia ini. Minta Roh Kudus untuk terus memenuhi kita, agar kita peka pada kehendak Tuhan dan berjalan dalam kuasa serta perlindungannya. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Ada banyak orang yang hidup dalam pengaruh kuasa iblis dan melakukan dosa serta kejahatan. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa dapat mengerti dan menilai keadaan ini. Proteksi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami Tuhan jauhkan dan luputkan dari segala macam kejahatan. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami juga senantiasa hidup dalam kesetiaan, dalam kasih dan kebenaran, seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami tidak menyimpang dan tidak mengikuti arus dunia ini. Pimpin kami Tuhan, untuk melakukan yang baik dan yang berkenan kepada-Mu. Kembali malam ini kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan yang sempurna bagi tubuh yang sakit. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, biarlah tangan Tuhan melawat, memberikan jalan keluar, solusi yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan atas setiap kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Semua rencana-rencana kami, biarlah Tuhan yang atur semua. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi politik saat ini, agar tetap aman, damai dan sejahtera. Berkati juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu. Lawatlah setiap orang ya Tuhan, agar mereka percaya kepada-Mu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.